sekali lagi ingat, di tempat ini, di alang-alang Kumitir ini, di puncak Argolawu ini, saya berjanji nanti lahar, ketika nanti Merapi sudah mengeluarkan tentang hal ini. Saya jadi teringat tentang perjanjian Sabdo Palon Noyo Genggong pada Serat Babat Tanah Jawi di tahun 1527. Pada masa itu perjalanan runtuhnya kerajaan Majapahit yang ditandai dengan Candra Sengkala Sirno Ilang Kertaning Bumi yang melambangkan tahun 1400 Masehi. Sang Prabu Mintar Kedaton, artinya meninggalkan keraton dan melepaskan semua kewibawaannya, melepaskan semua kekuasaannya, karena masa itu tidak lama kemudian sudah beralih ke putra dalem, yakni Babah Patah atau Khalifatullah Panatagomo pertama, yakni Demak Bintoro atau lebih dikenal dengan Raden Patah. Perjalanan Kanjeng Sinuwun Prabu Brawijaya yang pungkasan ini tidak sendirian, melainkan diikuti oleh abdi dalem yang senantiasa menjaga, memberikan nasihat. Tiada lain adalah Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Nah, pada saat perjalanannya, pengembaraannya, melepaskan keduniawiannya, maka Kanjeng Sinuwun bertemu dengan cucunya, tidak lain adalah Raden Mas Said, putra Adipati Wilotikto Tuban, yang lebih dikenal oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Pada saat pertemuan ini disertai dengan sindung riwet, hujan serta guntur, karena dua manusia yang dikasihi oleh Allah bertemu, berangkulan, melepaskan rindu. Hingga beliau bertanya, Jebeng Said, nama panggilan dari Kanjeng Sunan untuk eyangnya Prabu Brawijaya. Jebeng Said, ora nyono yen aku bakal ketemu karo sliramu nganti kedarang-darang sak ereng-erengi Ardilawu. Said, anggonmu goleki aku ana apa kaki? Kanjeng Eyang Prabu. Said menjawab, duh Kanjeng Eyang Prabu, sungguh mujudaken salah setunggaling kabagian saha kabejan dene kula saged pinanggih panjenengan. Sungguh suatu kebahagiaan yang tak terhingga
bahwasanya saya sudah ketemu panjenengan. Ono perlu apa Said? Ada perlu apa Said? Kembali Brawijaya bertanya. Nun inggih Kanjeng Yang Sinuwun, anggen kula nglari dhumateng paduka. Saestu kula namung netepi pinangka darmaning titah ingkang nerusaken ajaraning Rasulullah. Duh sinuwun, mugi kersa panjenengan ing wekdal menika ugi saderengipun panjenengan murut ing kasedan jati sowan wonten ing Yomani, kersa nyawiji dhumateng ajaran suci inggih menika ajaran Rasul. Jebeng Said ya Sunan Kalijaga dadi kawruhananmu. Kula pun eyang iki wis lungse, aku wis tuwa, bebasan srengenge cedhak karo surupe tenimbang mletheke. Apa meneh sing arep tak gayuh? Aku wis cukup arep netepi agama Budi wae. Sunan Kalijaga, saya ini sudah tua. Untuk apa lagi saya mengikuti jejak yang bagaimana? Biarlah agamamu agamamu, kepercayaanku adalah kepercayaanku. Karena diibaratkan sang surya, saya sudah mulai tenggelam jauh daripada terbitnya. Kanjeng Sunan Kalijaga kemudian merayu lagi. Duh, Kanjeng Sinuwun inggih menika ingkang dados sebab utawi perkawis kula ngupadi panjenengan. Kula badhe nampi bebeduning Gusti kalamun pinangka putra wayah kula mboten saged nuntun dhateng iman ingkang sejati tumrap eyang kula pribadi. Duh eyang, sebagai orang yang senantiasa mengemban amanah ajaran Rasul, saya akan berdosa apabila saya membiarkan eyang saya sendiri jauh tersesat dalam perjalanan penasaran, sementara orang-orang yang lain sudah mau beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Nah, dengan berbagai perdebatan dan argumentasi, maka si Brawijaya telu mengikuti apa yang menjadi perintah daripada Kanjeng Sunan Kalijaga, sehingga beliau bersabda, yo Kaki Said, yen to pancen adren panyuwun mulan pancen iku dadi lantaraning pungkasaning uripku gayuh marang kaluhuran lan kautaman, aku gelem ngetutne ajaranmu. Nah, menawi sampun mekaten Kanjeng Eyang, monggo panjenengan kula tuntun sahadat kanthi ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satuhune ora ana pangeran kang pantes sinembah kejaba mung Gusti Allah, lan satuhune Muhammad iku utusaning Allah. Nah, setelah Sang Brawijaya pun mengucap kalimah syahadat itu, dengan tiba-tiba ada gemuruh yang disertai angin besar. Keluar hawa panas dari tubuh sang raja, keluar asap, dan muncullah wewujudan yang menamakan dirinya Sabdo Palon dan Noyo Ginggong.
Pada saat itu Noyoginggong setengah Sabdo Palon setengah murka. Hei Brawijaya, wiwit biyen mula aku kantil kalawan sira tak kekudang sak turun-turunmu, tak mong sak turun-turunmu, wiwit mbah-mbahmu nganti tumekaning kowe. Loh, lah kok dadi saiki kowe malah melu keguang marang ajaraning Rasul? Mangerti ya? Aku dhewe uga nyekseni yen ajaran Rasul mono utama, nanging ngerti ya, kalamun sejatine Kanjeng Nabi Muhammad kuwi kondur sowan pengayunaning pangeran sadurunging nampa kunci. Mula ing besok umat Muhammad iku dadi wong sing drengki, srei, jahil, metakil, ngedir-ngedirke dobeh akeh dono, ngedir-ngedirke dobeh akeh kuwasa. Jalare napa? Kanjeng Nabi Muhammad kuwi anggone sowan ana ing ngarsaning pangeran isih durung oleh kunci, tegese kunci sabdaning Gusti sing meper marang babahan nawa sanga ajaran budi luhur ya budi pekerti. Mula aku ra lila nek kowe nganti melu kono. Kanjeng Sinuwun Brawijaya pada saat itu terdiam, terpaku setelah dia mendengarkan kalimat dari Sabdo Palon. Hei Prabu Brawijaya, dari beberapa keturunan pendahulumu saya selalu mendampingimu, menjagamu. Namun dengan tiba-tiba kamu akan meninggalkan aku dan masuk ke ajaran Rasul. Saya bersaksi bahwasanya ajaran Rasul itu ajaran suci. Namun ketahuilah, sebelum Muhammad itu mendapatkan kunci, beliau sudah terlebih dahulu minta sowan menghadap Ilahi. Maka pada saatnya nanti umat-umatnya akan banyak yang mempunyai nafsu serakah dan iri hati, mengedepankan angkara murka, mengedepankan banyaknya wadyabala. Hukum negara tidak diakui karena ajarannya menyimpang dari apa yang diajarkan oleh nabinya pada saat itu. Maka saya tidak rela, wahai Brawijaya. Nah, dan ini ditengahi oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Eyang Sabdo Palon lan Noyoginggong, wahai Sabdo Palon dan Noyoginggong, ketahuilah bahwasanya apa yang terjadi itu adalah kehendak Ilahi. Manusia diciptakan untuk berusaha melakukan dharma suci. Janganlah kamu menghalangi niat yang sudah terpatri di sanubari Kanjeng Eyang Prabu Brawijaya ini. Nah, hingga pada akhirnya Sabdo Palon mengalah. Baiklah Sang Prabu, dan kamu menyaksikan, wahai cucu Prabu Brawijaya, saya lepaskan Brawijaya yang menjadi momongan saya, dan saya juga akan melepaskan orang-orang Jawa yang menjadi
yang selama ini saya lindungi. Namun ingat, sekali lagi ingat, di tempat ini, di alang-alang Kumiter ini, di puncak Argolau ini, saya berjanji akan menagih janji pada saatnya nanti. Sebagai bukti bahwasanya aku menagih janji ketika nanti ketika nanti Merapi sudah mengeluarkan lahar yang berbau darah, amis, dan tidak sedap, juga api yang menyembur tiada henti yang berjalan ke arah timur dan selatan. Itu tandanya aku kembali akan menagih janji. Pada saat ini, dengan Candra Sengkala, Pandito Kaeksi Tataning Gusti. Pada saat ini, dengan Candra Sengkala, Pandito Kaeksi Tataning Gusti, disitulah pada saatnya saya akan menagih janji. Nah, setelah mengucapkan itu, Sabdo Palon hilang. Saudaraku, apa yang terjadi dengan cerita tersebut tadi, kalau dihitung dari sekarang, maka bisa disimpulkan bahwasanya kejadian alam ini memang sudah menjadi kehendak Ilahi. Dunia akan diriset kembali, akan menjadi murni kembali, dan manusia hanya mampu berdoa berupaya, karena segala sesuatunya akan berpulang kepada Allah Rabbi. Ini yang bisa saya sampaikan yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan, diantaranya, benarkah Romo ini sudah 500 tahun? Benarkah Romo ini Sabdo Palon dan Noyo Ginggong nagih janji? Semuanya sudah tersurat dan tertulis, tercatat di dalam Serat Babat Tanah Jawa pada masa tahun-tahun jauh sebelum